Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikri Hidayat dengan NIM 119705030 dari kelas Sistem Informasi D akan melakukan presentasi mengenai tugas pertama dari Sistem Informasi. Ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah Transaction Processing System, lalu ada Office Automation System, ada yang ketiga ada Knowledge Work System, yang keempat ada Management Information System, dan yang terakhir ada tentang Decision Support System. Oke, baik, kita mulai saja untuk yang pertama mengenai Transaction Processing System. Oke, kita mulai dengan penjelasan definisinya terlebih dahulu. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventaris. Jadi TPS ini sebuah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan data pada suatu perusahaan. Tugas utama TPS ini adalah untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan informasi yang diperlukan dalam sebuah organisasi perusahaan. Misalnya secara umum untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Pengumpulan data yang dimaksud di sini adalah untuk menangkap dan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses transaksi gitu. Yang selanjutnya karakteristik dari TPS ini, Transaction Processing System. Yang pertama adalah jumlah data yang besar. Karena TPS ini harus melakukan pemrosesan informasi secara teratur dimulai dari harian, mingguan, bahkan tahunan. Itu juga ini umumnya memantau dan mengumpulkan data-data yang ada pada masa lalu sehingga tak heran bahwa jumlah data yang ada itu sangat besar. Yang kedua adalah memiliki kapasitas penyimpanan basis data yang besar. Ini sejalan dengan jumlah data yang besar, juga harus memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Lalu yang ketiga ada masukan dan keluaran terstruktur, yang artinya mengingat data yang diproses cukup stabil dan diformat dalam sebuah standar. Yang keempat ada kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar dan jumlah data yang banyak. Masukan dan keluaran terstruktur mengingat data yang diproses cukup stabil dan diformat dalam suatu standar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari Transaction Processing System ini. Yang pertama adalah input data. Jadi data harus ditangkap dan dicatat secara akurat dan tepat waktu, sehingga caranya kita bisa melakukan cara manual terlebih dahulu, yaitu dengan tulis tangan. Setelah data yang dikumpulkan, yaitu seperti order penjualan atau perubahan persediaan dan lain-lain, ketika data setelah dikumpulkan, kita bisa menginputkannya ke komputer menggunakan cara otomatis seperti scanner, point of sale, dan terminal dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah proses pengolahan di TPS ini. Proses pengolahannya terdapat 2 cara, yaitu yang pertama ada batch processing dan yang kedua ada online transaction atau OLTP. Batch processing ini yaitu suatu bentuk pengolahan data di mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode waktu diproses sebagai kesatuan atau dalam bentuk batch. Sedangkan online transaction atau OLTP ini yaitu bentuk pengolahan yang dimana setiap transaksinya diproses segera gitu. Jadi tidak ada penundaan transaksi terakumulasi dalam batch. Itu adalah perbedaan antara keduanya. Oke, baik, kita pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Office Automation System. Kita mulai dengan definisi. Office Automation System merupakan penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal
terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan, yaitu dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja. Office automation system ini terkadang juga disebut dengan otomatisasi kantor. Jadi seperti namanya, ini adalah usaha untuk pengotomatisasian segala kegiatan yang ada di kantor. Dan tujuan akhir dari office automation system ini yaitu untuk mengurangi penggunaan kertas, peningkatan kecepatan, keamanan kerja di kantor, dan meningkatkan produktivitas kerja. Dan untuk office automation ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah personal information system, yang artinya sistem yang dirancang untuk per individu atau per orang. Contohnya adalah Microsoft Word mungkin. Lalu ada workgroup information system yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Contoh aplikasinya yang sering digunakan yaitu Microsoft Exchange atau Outlook dan lain-lain. Lalu selanjutnya mengenai 11 aplikasi yang sering digunakan pada otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada pengolahan kata atau word processing. Word processing ini contohnya adalah Microsoft Word. Lalu yang kedua ada surat elektronik atau electronic mail, atau yang bisa kita ketahui adalah email. Yang ketiga ada surat bersuara atau voicemail. Ini fitur ini sudah banyak yang terdapat di dalam WhatsApp dan sering digunakan. Lalu ada kalender elektronik, ada konferensi suara. Konferensi suara mungkin bisa menggunakan Discord dan lain-lain. Lalu ada konferensi video, sekarang sudah banyak dilakukan seperti menggunakan Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Lalu ada konferensi komputer, ada faksimil, ada video teks, pencitraan atau imaging, dan yang terakhir ada desktop publishing. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai knowledge work system. Kita mulai dengan definisi. Knowledge work system ini adalah groupware. Groupware ini adalah semacam aplikasi perangkat lunak untuk membantu beberapa orang menyelesaikan tugas bersama untuk mencapai tujuannya gitu. Yang dimana ini dirancang untuk digunakan oleh sekelompok kerja orang-orang kolaboratif. KWS atau Knowledge Work System ini meningkatkan koordinasi work group dengan memungkinkan pekerja pengetahuan untuk mengambil dan memperbarui tonggak penyelesaian tugas dan informasi prioritas status, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Pekerja pengetahuan atau bisa disebut dengan knowledge worker ini adalah orang-orang yang memegang gelar universitas formal dan yang profesinya diakui di mana mereka menciptakan informasi baru dan sebuah pengetahuan. Jadi KWS ini adalah aplikasinya dan knowledge worker ini adalah orang-orang yang menjalankannya. Lalu selanjutnya adalah peran dari keduanya. Yang pertama adalah peran dari knowledge worker, yaitu untuk menjaga organisasi tetap up to date dalam pengetahuan sesuai dengan perkembangan dunia luar, baik dalam teknologi, ilmu pengetahuan, dan konsep sosial atau seni budaya. Lalu yang kedua ada bertindak sebagai konsultan internal dalam areanya, baik untuk perubahan maupun peluang yang bertindak. Dan yang ketiga untuk sebagai change agent, melakukan evaluasi, inisiasi, dan mengusulkan proyek perubahan. Lalu selanjutnya mengenai manfaat dari KWS ini.
Yang pertama ada meningkatkan produktivitas dengan memberikan informasi tugas spesifik yang diperlukan. Lalu yang kedua dengan berasosiasi semua alat otomatis, agen perangkat lunak, dan yang terakhir ada referensi dokumen multimedia untuk menyelesaikan tugas tertentu. Di sini contoh dari knowledge work system ini, contohnya adalah computer aided design atau CAD atau computer aided manufacturing. Jadi sistem ini merupakan sistem informasi yang mengotomatisasi pembuatan atau revisi dan perancangan dengan menggunakan software grafis yang canggih. Software menyajikan kontrol yang tepat yang dikhususkan untuk perancangan industri dan pabrikasi dalam hal virtual reality. Baik, yang selanjutnya adalah tentang manajemen information system. Kita mulai dari definisi lagi. Pengertian manajemen information system adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri dari pemanfaatan dokumen manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya, produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisa sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Lalu fungsi manajemen information system ini sendiri, yang pertama ada meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya dalam organisasi. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas dari SDM, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Lalu ada komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua ada sistem pelaporan manajemen, yaitu komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga ada sistem pencarian, yaitu komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat ada sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya ada decision support system. Kita bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Decision support system adalah informasi yang berbasis komputerisasi, yang dimana decision support system ini adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya DSS ini, perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan sebuah masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang struktur maupun tidak terstruktur. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan untuk decision support system ini. Yang pertama adalah fase inteligensi. Fase ini adalah kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Jadi inteligensi pada pengambilan keputusan ini terdiri dari pemberdayaan lingkungan, baik itu secara terus-menerus ataupun secara komitmen. Lalu ada fase desain.
Validation adalah proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Dalam fase ini terdapat pemahaman pada masalah dan juga menguji solusi yang memang menjanjikan. Yang ketiga ada fase pemilihan. Fase pemilihan ini adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara lebih kritis. Dan dalam tahap ini, perusahaan ataupun organisasi akan membuat suatu keputusan yang nyata dan juga mengambil komitmen guna mengikuti tindakan tertentu. Yang keempat ada fase implementasi. Fase implementasi ini adalah inisiasi pada pengendalian atau perubahan. Fase implementasi yang akan terasa sedikit sulit untuk didefinisikan karena memiliki rangkaian proses yang panjang dan juga melibatkan berbagai batasan yang sangat tidak jelas. Oke, mungkin itu saja mengenai pembahasan dari 5 poin tadi. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.